mohon maaf, saya ingatkan kepada Anda yang ada di TikTok, dimanapun, di Instagram, yang Anda yang mengerjakan sesuatu, memakan darah ayam, gigit ayam dengan memakai lambang foto Nyai Roro Kidul di belakang, mohon maaf, Anda telah membawa kesesatan dalam berpikir. Nggak usah sungkan-sungkan, ya, nggak usah suka-suka ya pemirsa ya, langsung aja. Artinya politisi-politisi, pejabat-pejabat pemerintah ada yang datang ke Ki Prabu? Ya. Untuk? Halo, selamat siang, pagi, sore, malam semuanya. Selamat datang di konten cerita-cerita haluan misteri. Di konten haluan misteri ini, gue akan ngebahas berbagai hal yang berkaitan dengan gaib, mistis, hal-hal yang tidak masuk dalam akal sehat, yang membuat banyak pertanyaan-pertanyaan di orang-orang yang percaya, ataupun orang-orang yang tidak percaya, apakah benar dunia mistis itu ada? Apakah benar dunia gaib itu benar-benar ada? Dan kali ini narasumber yang gue undang kali ini adalah orang yang hebat banget, yang selama ini dia bekerja di balik layar. Dia tidak pernah muncul di depan layar. Dia membantu banyak orang, mulai dari orang umum, orang yang besar sekalipun untuk membantu dalam hal kebaikan, supaya orang-orang ini mencapai keinginan yang mereka harapkan. Bagaimana sepak terjangnya, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana orang-orang ini menemukan narasumber gue kali ini akan gue bahas di haluan misteri kali ini. So, let's give it up. Selamat datang untuk Ki Prabu Pati. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alright. So, Ki Prabu, terima kasih sekali udah hadir, datang ke sini. Sehat ya, Ki? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah jauh-jauh datang ke rumah saya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol berbagai hal. Karena gini, Ki. Sejujurnya, pada dasarnya saya ini adalah orang yang tidak begitu percaya sama hal yang berkaitan sama gaib, makhluk gaib, dan sebagainya. Karena memang sepanjang hidup saya belum pernah bertemu, melihat, merasakan secara langsung makhluk gaib itu seperti apa, alam gaib itu bentuknya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Menurut pandangan Ki Prabu, sepanjang yang Ki Prabu tahu, jalani, dunia gaib itu seperti apa sih, Ki? Baik. Jadi begini ya. Allah saja sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Gaib. Oke. Dan itu ada dalam Al-Qur'an juga gitu ya. Maha Gaib. Bahkan rukun iman itu ada 6 perkara tadi itu. Perkara yang pertama adalah percaya kepada Allah. Pertanyaan saya simpel, Mas Radit. Mas Radit ingin bertemu dengan makhluk gaib? Saya takut tapi penasaran sih, Ki. Boleh. Jadi kalau ingin bertemu dengan makhluk gaib, insya Allah kalau Allah mengijabahnya, mengizinkannya, nanti sekali waktu Mas Radit ikut dengan saya, mungkin kita adakan sebuah penelusuran, mungkin nanti kita bisa ketemu dengan makhluk gaibnya. Wah, menarik. Nah, gitu ya. Gua diajak sama Ki Prabu untuk ketemu sama setan, guys. Ki, terkait dengan tadi yang saya tanyain di awal tentang dunia gaib. Dunia gaib yang Ki Prabu sendiri ketahui itu seperti apa sih bentuknya? Dunianya? Iya, lingkungannya, alamnya, bentuknya seperti apa? Artinya makhluknya ya, bukan alam gaibnya ya. Alam gaib itu kan sesuatu yang tidak terlihat atau kasat mata, itu disebut gaib. Oh ya, oke. Ya kan? Menarik. Di luar batas berpikir manusia adalah gaib namanya. Kadang-kala ada orang mengatakan, oh gaib itu seperti ini. Itu sama seperti orang masuk ke kebun binatang. Begitu dia masuk ke kebun binatang, dia ketemu dengan gajah. Dia bilanglah kebun binatang tadi adalah gajah. Benar nggak ada? Benar. Tapi kebenaran itu kan keseluruhan. Ada orang yang masuk tadi itu melihatnya kambing misalnya gitu. Oh, kebun binatang adalah kambing. Ada orang yang masuk dari pintu yang sebelah sini dan melihatnya kebun binatang tadi itu ketemu dengan buaya. Oh, kebun binatang itu adalah buaya. Benar nggak dia? Benar. Tapi benar tadi jangan sampai sempit karena kebenaran itu luas. Menarik. Nah, di sini makhluk gaib itu yang seperti apa? Jadi luas dia itu ya. Nah, kalau makhluk gaib itu kan macam-macam. Ada makhluk bunian namanya. Nah, makhluk bunian itu kehidupannya sama dengan kita. Oh ya? Ya. Okay. Sama, dia ada rumah panggung, rumah ini. Cuman dia semacam kayak tradisional gitu. Rumah panggung gitu. Dan dia kalau ada Muharram itu, satu Muharram, satu Suro lah, atau satu Muharram, atau katakanlah begitu ya. Itu Maulid misalnya. Itu rumahnya kosong semua. Mereka
yang ini Islam, mayoritas Islam itu sebenarnya. Tapi mereka juga ada yang beragama Kristen gitu, sama dengan kita juga sebenarnya. Jadi mereka bikin ada acaranya tuh rumahnya kosong, semua nanti mereka ada kembali. Cuman dia kalau alam bunian tadi itu, dia tangannya itu dia panjang lebih daripada lutut. Cuman kalau jin dia beda lagi. Kalau jin dia cepat seperti angin. Cuman dia kalau telinganya kadang-kadang ada yang gede sebelah, ada giginya sebesar pohon kelapa satu ya gitu. Kalau bunian itu hampir mirip seperti kita. Gitu. Jadi kecepatannya mereka beda-beda. Mereka semua dalam satu alam yang sama, alam bunian itu? Jadi satu gedungnya sama, lantainya yang berbeda mungkin ya. Jadi alam gaib, tapi kan di sana ada ininya, ada sekat-sekatnya. Seperti kita satu gedung, tapi gedung tadi itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, untuk masuk ke lantai yang lain tadi itu harus ada passwordnya mereka. Mereka juga sesama makhluk gaib juga tidak bisa sembarangan pergi ke makhluk gaib yang lain. Dia ada tabirnya namanya. Yang dia harus punya passwordnya. Kalau tadi Ki Prabu bilang ada satu lokasi atau tempat dipisahkan seperti gedung itu, pengandaiannya adalah berbagai lantai gitu ya. Lantai, lapisan, layer lah namanya. Apakah di satu lantai itu dengan lantai yang lain isi makhluknya berbeda? Berbeda. Sama seperti bumi. Bumi tadi dia jadi ada 6 lapis dia bumi tadi. 7 dengan nurnya namanya. Lapisan bumi tadi disebut layer dia. Layer tadi itu lapisan bumi. Lapisan pertama siapa, lapisan kedua siapa, lapisan ketiga siapa, itu beda-beda makhluknya. Untuk pergi ke lapisan yang itu, yang ke lapisan yang lain, si makhluk ini, dia harus ada izinnya. Ada pengawasnya namanya. Nggak bisa sembarangan juga. Gitu. Kayak kita mau masuk ke negara lain tuh ada fiskalnya namanya itu. Nggak bisa sembarangan begitu. Apakah pembagian ini berdasarkan dengan kemampuan atau kekuatan si makhluk itu? Jadi makhluk yang energinya tidak sebesar yang lain ada di sini, yang lebih besar di sini, dan begitu-begitu nggak sih? Betul. Oh begitu ya? Betul. Oh, ada level-levelnya mereka. Ada level-levelnya. Iya. Ada yang ganas misalnya, seperti Gundurwo dia ganas. Ada yang kalem gitu loh. Sebenarnya pada dasarnya mereka sama dengan kita. Cuman berbedanya mereka satu tidak punya akal. Makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yang paling sempurna itu adalah manusia. Yaitu diberikan akal. Mereka tidak punya akal. Kalau mereka punya akal, tentu kita kalah dengan mereka. Karena mereka besar-besar, badannya kan begitu ya. Menarik. Sorry, saya potong. Jadi tadi ini pembahasannya Ki Prabu sangat menarik sekali ya, bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi buat teman-teman semuanya, kita sebagai makhluk manusia, sebisa mungkin jangan pernah meminta bantuan, menurut pendapat saya, jangan pernah meminta bantuan akan segala hajat yang ada ke makhluk-makhluk yang tidak sempurna. Karena kita adalah makhluk yang sempurna. Betul. Mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, sepanjang yang kita tahu, yang paling kecil atau paling rendah tingkatan makhluknya itu isinya apa aja, Ki? Kalau yang paling tinggi apa aja? Yang paling rendah itu ada yang sekelasnya tuyul lah, gitu ya. Tuyul itu ya rendah lah ya gitu ya. Itu rendah. Yang paling rendah itu tuyul gitu. Nanti ada level-levelnya, ada tingkatannya. Di makhluk gaib itu juga punya kerajaannya. Ada kerajaannya. Ada nggak makhluk gaib tadi itu kerajaannya yang canggih? Ada. Contoh seperti begini. Jin yang tertua di dunia itu ada yang di Kalimantan. Di daerah namanya Pegunungan Maratus namanya. Pegunungan Maratus itu adalah jin yang tertua di sana itu. Ya. Itu jin tertua sedunia. Raja jin itu ada di Arab. Ada di Arab. Ada di Arab. Itu yang harus kita ketahui gitu loh ya. Ya ini mohon maaf ya, ini pendapat saya, tapi monggo nanti kita berargumen, boleh, saya siap. Ki Prabu Bupati siap dengan pengetahuan yang sedikit ini dari Allah ini. Saya siap untuk berargumen dengan siapapun insyaallah. Gitu. Ada di Arab. Terus kemudian kalau yang di Kalimantan ini adalah tertua di dunia. Di dunia. Di dunia. Tapi rajanya ada di Arab. Rajanya di Arab. Apakah yang di Kalimantan ini karena disebut yang paling tua, apakah kemudian dia punya kekuatan juga yang lumayan? Sangat. Kaitannya dengan, karena kita semua tinggal di Pulau Jawa, kemudian yang kita kenal adalah Kanjeng Nyai Roro Kidul. Hubungannya apakah gimana? Maksudnya aku kan nggak ngerti nih. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ini yang dikenal adalah Kanjeng Nyai Roro Kidul. Mungkin di tempat lain ada lagi yang lain yang kuat-kuat, yang besar-besar. Hubungan personal ini gimana sih, Ki? Ini menarik ini Mas Radit ini pertanyaannya.
Jago nih Mas Radit, pembawa acara yang hebat menurut Kipra Terima Bupati. kasih. Dia mencoba menggiring, tapi nggak apa-apa, bagus. Hmm. Kita akan membuka sebuah wacana yang menarik, yaitu bahwa banyak orang beranggapan Nyai Roro Kidul tadi itu adalah jin. Nah hari ini saya coba berbagi pengalaman sedikit bahwa Nyai Roro Kidul itu bukan jin. Dia ada versi disebut tuh Kanjeng Ibu namanya. Ada namanya Kanjeng Ratu. Ada namanya Nyai Ratu. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ratu, Nyai Ratu itu berbeda. Nah, itu. Nyai Ratu tadi itu dari kelompok jin, ada juga. Gitu loh. Nah, kalau Kanjeng Ibu itu siapa? Kanjeng Ibu itulah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan sebagai penjaga daripada alam jin, alam gaib tadi itu agar terjaga stabilitasnya. Nah, terkait tadi jin yang tertua, ketika ketemu dengan Kanjeng Ratu segala macam, tunduk enggak dia? Dia harus tunduk. Oh gitu. Harus tunduk secara lencananya, secara perintahnya. Karena mereka itu adalah petugas. Jadi Kanjeng Ratu ini, Ratu-Ratu itu adalah petugas. Gitu ya. Tapi kalau seperti jin tertua tadi memang dia sudah memang jin begitu ya. Ya, jin tapi jangan dipandang kalau jin tadi itu tradisional semua, tidak. Di Kalimantan itu mereka lebih canggih, mereka punya helikopter, mereka punya pesawat tempur. Si jinnya ini? Iya. Wow. Iya, maka saya bilang tadi yang agak tradisional tadi itu yang menyerupai kita kalau di kampung-kampung itu adalah alam bunian namanya. Kalau alam bunian tadi itu dia memang persis seperti kita. Jadi persis seperti kita dalam artian dia tradisional, itu ada di kampung. Kita juga ada yang canggih juga kan. Kita kan ada yang di kampung, ada yang di kota kan gitu. Nah, jin juga begitu. Sama aja, dia canggih-canggih juga. Jadi satu hal lagi harus dicatat bahwa sebelum mobil kita bikin di dunia ini, di alam nyata ini sudah ada dulu mobil di alam jin sana. Oh iya? Iya. Menarik. Karena apa? Karena imajinasi ide kita ketika kita menggambar tadi itu adalah pasti muncul dari gaib dulu. Contoh begini. Ini tulisannya apa, Mas Radit? Terea. Terea. Ini yang menulis manusia kan? Iya. Ada gaibnya enggak? Enggak sih. Oke, baik. Pada saat dia menulis ini ada desain namanya. Desain tadi muncul dari ide, konsep, hayal, imajinasi. Imajinasi itu gaib sifatnya. Kemudian dituangkan menjadi nyata. Jadi kita hari ini memandang gaib tadi itu jangan sempit. Jadi gaib tadi itu kadang-kadang kita bawa setiap hari tapi kita tidak sadar. Iya, benar, kita Maka tidak kenapa sadar. kita bisa berhubungan dengan makhluk gaib? Kita juga bisa masuk ke alam gaib. Kenapa? Karena kita punya gaib juga dalam diri kita. Yaitu apa? Imajinasi. Imajinasi. Roh kita juga gaib. Ruh kita juga gaib. Ini jasad ini fisik. Ketika masuk ke alam gaib, apakah berupa dengan fisik? Tidak. Kita bisa melakukan dengan cara merogoh sukmo namanya. Menarik. Ya nanti kalau memang ingin tahu merogoh sukmo yang tercepat nanti itu mungkin bisa menghubungi Mas Radit. Jadi nanti kita bisa bicara, kebetulan karena ya Mas Radit ya, saya ini kan tidak belajar. Ya kebetulan dari kecil sudah begini. Jadi karena banyak orang datang minta belajar, saya bilang, bagaimana saya mengajarkan sesuatu kepada Anda, ilmu yang saya tidak pernah belajar ketika saya lahir sudah begini. Akhirnya saya menciptakanlah ilmu namanya merogoh sukmo yang tercepat. Bagaimana memecah diri menjadi 7, menjadi 9, begitu. Nah kemudian lagi menciptakan yang namanya pernapasan zikir. Pernapasan zikir. Pernapasan. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, saya masih agak tertarik dengan apa namanya Kanjeng Nyai Roro Kidul ya. Baik. Bahwa berarti yang berbeda dengan Kalimantan, si Kanjeng Nyai ini memiliki sebuah tugas untuk menjaga keseimbangan yang tadi Ki Prabu sampaikan gitu ya. Tapi ada banyak banget versinya. Ada yang menyebut sebagai Nyai, ada yang menyebut sebagai Nyi Roro Kidul. Katanya ini dua entitas yang berbeda. Yang pada dasarnya Nyai ini adalah sosok yang baik, Nyi ini yang menyerupai seperti Roro Kidul, dia adalah yang versi jahatnya dan sebagainya. Sebelum Ki Prabu menjawab, karena gini, yang pernah saya baca dan saya dengar bahwa ada orang-orang yang menginginkan sesuatu, mencoba untuk bertemu secara langsung dengan Nyai Roro Kidul atau si Nyi Roro Kidul itu saya nggak begitu paham, meminta satu hajat, kekayaan, kuasa dan sebagainya misalnya, tapi kemudian menawarkan, oke, mungkin kalimatnya seperti ini, oke saya berikan kamu apa yang kamu minta, tapi saya minta
dalam bentuk misalnya tumbal gitu. Nah, terkait dengan ini pemahaman Ki Prabu gimana tentang tumbal, permintaan terhadap satu makhluk, ada perjanjian dan sebagainya. Menarik. Menarik ya? Luar biasa nih Mas. Oke, menarik. Iya. Saya senang ini pertanyaan ini. Karena kalau nggak ditanyakan kita tidak menjawab. Mohon maaf, saya ingatkan kepada Anda yang ada di TikTok, dimanapun, di Instagram. Yang Anda yang mengerjakan sesuatu, memakan darah ayam, menggigit ayam dengan memakai lambang foto Nyai Roro Kidul di belakang. Mohon maaf, Anda telah membawa kesesatan dalam berpikir. Karena sesungguhnya Kanjeng Ratu bukan seperti itu. Kanjeng Ratu itu bukan orang yang melakukan mistik untuk menjahatkan orang, tidak. Itu adalah siluman. Berarti Anda memakai nama Kanjeng Ratu, tapi sesungguhnya Anda menggunakan siluman. Hati-hati, hari ini Ki Prabu Pati telah muncul. Ki Prabu Pati hari ini gara-gara Mas Radit, Ki Prabu Pati turun gunung untuk menyelesaikan persoalan. Jangan Anda bawa kesesatan dalam berpikir bahwa Kanjeng Ratu itu, jangan dianggap itu adalah siluman. Kanjeng Ratu itu adalah muridnya Nabi Khidir, pemahaman tentang tauhid. Keagamaan Anda masih kalah dengan Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu itu bukan jin. Kanjeng Ratu itu adalah manusia. Ingat itu. Kemudian berarti yang jahatnya itu adalah si Nyi Roro Kidul itu yang menyerupai begitu ya Ki? Ya, saya mungkin akan paparkan sedikit di sini. Mungkin kalau saya tidak salah, insya Allah, mungkin para pemirsa semua bisa mendengar cerita dan tahu sejarah. Nabi Adam setiap punya anak dengan Siti Hawa selalu lahirnya sepasang laki dan perempuan. Dan kawinnya harus silang. Ingatlah kisah dulu ketika terjadinya perang saudara karena memperebutkan antara mana perempuan yang harus dijodohkan yang sesuai kemauannya dan harusnya kodratnya. Habil dan Qabil. Meninggal salah satunya dan dikubur. Meninggalnya tadi karena mengikuti tata cara burung yang berkelahi, salah satu mati dan dikubur. Diambil contoh dari burung. Pertanyaan saya, perempuan tadi itu yang harusnya dijodohkan sama ini yang tidak jadi, kemana perginya? Itulah yang disebut Kanjeng Ibu. Jangan salah-salah. Mohon maaf para pemirsa selama ini. Jangan Anda menganggap bahwa Kanjeng Ratu tadi tukang kawin para raja. Emang Kanjeng Ratu siapa? Tukang kawin para raja, hati-hati kalau bicara. Jangan menyesatkan masyarakat. Kasihan Kanjeng Ratu nggak tahu apa-apa. Itu siluman. Itu bentuk yang beda berarti ya? Itu yang beda. Nah kemudian zaman dahulu tadi itu Nabi Sulaiman menikah dengan putri Balkis dari kerajaan Sabah. Punya anak satu perempuan. Itulah Kanjeng Ratu. Kemudian ditugaskan oleh Kanjeng Ibu tadi atau Kanjeng Ibu tadi itu menjadi petugas untuk di belahan bumi selatan. Jadi ingat sekali lagi saya katakan. Satu-satunya perempuan yang manusia di alam sana dari awal tadi itu adalah anak dari Nabi Adam yang pertama. Itulah Kanjeng Ibu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu tadi untuk apa? Untuk menjaga ketentraman di alam gaib tadi, baik jin, demit, kumara, danyang, siluman dan segala macam. Beliaulah, kalau Anda tidak percaya, bukalah di Al-Qur'an surat An-Naml ayat 14, ayat 15, ayat 16, bacalah di situ. Jadi jangan terlalu menjengkal Kanjeng Ratu. Ingat, banyak Kanjeng Ratu itu semua juga bisa mengaku Kanjeng Ratu. Jin manapun bisa mengaku, siluman manapun bisa mengaku. Tapi percayalah, tidak ada Kanjeng Ratu yang menyesatkan. Ingat ya, hati-hati betul, jangan menyesatkan pemikiran orang. Saya lihat di TikTok, saya lihat di Instagram, Anda nyantet orang. Anda melakukan pelet kepada orang, Anda gigit ayam di belakangnya nama Kanjeng Ratu, kasihan. Jangan seperti itu. Jangan Anda membawa kepada kesesatan. Belajarlah yang lebih lengkap lagi. Oke, menarik. Ya itu mohon maaf ya, saya jelaskan di sini. Nah, merekalah yang menjaga kestabilan tadi itu. Ada kerajaan jin, salah satu kerajaan yang terbesar di Nusantara, ini namanya Wintera. Wintera itu di Sulawesi. Semua kerajaan tadi emas semuanya. Ya. 7 panglimanya. Setiap panglimanya pasukannya selautan banyaknya. Itu kerajaannya. Yang di Sulawesi. Ya, tapi tetap tunduk kepada Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu yang diangkat oleh Kanjeng Ibu tadi, anaknya Nabi Sulaiman. Dari perkawinan dengan Ratu Balkis. Nah, Kanjeng Ratu tadi punya Mahapati, namanya Nawang Wulan. Anaknya Jaka Tarub dengan Nawang Wulan, maka punya anak satu namanya Nawangsi.
Ya kan? Nah, Nawang Wulan istrinya Jaka Tarub tadi itulah yang jadi Mahapatihnya Pantai Selatan. Jangan salah ya. Jangan nanti semua diakui Kanjeng Ratu kasihan. Jangan siluman-siluman ngaku-ngaku Kanjeng Ratu. Mungkin kalau ada yang berargumen boleh. Oke, menarik karena yang memang saya ketahui kan ada banyak banget orang-orang yang pintar, orang-orang yang praktisi ini semua mengaku bahwa dia bahkan bisa berkomunikasi dengan Kanjeng Ratu, berteman dekat dan segala macam. Satu mungkin benar, mungkin juga tidak, berarti kan? Dimana mungkin dia bertemu dengan satu makhluk yang penuh tipu daya, dia merubah wujudnya seperti Kanjeng Ratu, menyesatkan si orang ini bahwa saya ini Kanjeng Ratu, padahal belum tentu dia gitu kan. Oke. Dan yang saya tahu, mungkin saya salah, katanya di dunia ini ada 7 makhluk seperti Kanjeng Ratu yang menjaga kestabilan dunia. Yang saya tahu ya, mungkin Ki Prabu lebih memahami bahwa Kanjeng Ratu ini adalah salah satu penjaga di Lautan Selatan. Mungkin ada yang di utara, ada yang di timur, di barat dan sebagainya. Menurut Ki Prabu gimana, Ki? Baik, menarik banget nih pertanyaannya. Menarik ya. Jadi begini, Kanjeng Ibu itu satu. Yang menguasai separuh dunia. Dunia itu dibagi 2. Utara dan selatan. Dan dunia itu 70%-nya adalah lautan. Kuasa lautan itu disebut Nabi Khidir namanya. Kanjeng Ratu atau Kanjeng Ibu, kerajaannya adalah di lautan. Nah, kerajaannya di lautan berarti harus izin kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah gurunya makrifat para nabi. Begitu ya. Para nabi, aulia, wali dan segala macam. Begitu ya. Kanjeng Ibu mengaji tauhid kepada Nabi Khidir. Saya cuma mau ingatkan Mas Radit kepada dukun TikTok dan siapapun, kalau Anda yang mengaku-ngaku mengenal Kanjeng Ratu atau Kanjeng Ibu, jenderal aja ada pangkatnya bintang 4. Sebutkan sama saya 6 lencana Kanjeng Ratu atau Kanjeng Ibu. Kalau Anda tahu itu, baru Anda boleh mengaku bahwa Anda kenal dengan Kanjeng Ratu. Kalau tidak ada tanda itu 6 tadi itu, berarti adalah siluman. Jangan Anda ngaku-ngaku kenal dengan Kanjeng Ratu. Menarik. Karena yang berkembang itu adalah banyak orang yang mungkin pada akhirnya ketemu dengan Kanjeng Ratu yang tanda kutip palsu ya. Kemudian diminta mungkin kekuasaan, kekayaan dan sebagainya, tapi ada harga yang harus dia bayar. Salah satu itu adalah tumbal. Nah, fenomena tentang tumbal ini gimana sih, Ki? Baik, begini. Jadi itu mungkin pasukannya Nyai Blorong, ya. Pasukan Nyai Blorong anak angkatnya daripada Kanjeng Ratu. Kemudian juga ada yang kita sebut dengan Pandanwangi, ya, Dewi Lanjar. Dewi Lanjar ini adalah asisten daripada Nyai Blorong. Nah, yang sering orang minta tadi adalah pasukannya Nyai Blorong, yaitu dari jenisnya siluman. Yang namanya siluman, kita hari ini kita sering menyalahkan mereka. Yang salah manusia. Ketika manusia ingin, ini contoh di benda ini. Ketika saya ingin, muncullah rasa menginginkan. Maka saya membentuk wadah namanya. Masuklah makhluk itu. Nafsu yang bermain. Ketika saya suka, masih aman. Tapi ketika saya menyukai, muncullah rasa ingin memiliki. Nafsunya muncul. Disitulah makhluk itu bermain. Jangan kita menyalahkan mereka. Salahkan diri kita yang membuat wadah buat mereka mengisinya. Jangan salahkan air yang mengisi dalam gelas. Salahkan Anda ya, kenapa Anda menciptakan gelas. Kan Anda yang datang kepada mereka. Bukan mereka yang mendawarkan diri. Berarti salahkan diri dulu sendiri. Imannya perkuat. Kalau iman kita perkuat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada mereka. Mereka hanya alat. Pakailah mereka sebagai alat, boleh. Seperti Nabi Sulaiman menggunakan jin. Boleh. Tapi ketika kita meminta kepada mereka, kita akan dijadikan alat oleh mereka dan kita diperalat oleh mereka. Itu yang musyrik namanya. Betul. Bos yang mau bilang, itu jatuhnya sudah sangat musyrik ya. Musyrik, ya. Gitu. Jadi jangan disapu rata nanti semuanya. Seperti tadi panjenengan tadi Mas Radit tadi mengatakan bahwa ada 7, iya. Ada Nyai Roro Kuning, ada Nyai Roro Deno, ada Nyai Roro Keling, lebih dari 7. Banyak petugas-petugas itu ya. Ya nanti setiap wilayah itu ada pangdam-pangdamnya, ada petugasnya. Mereka sistemnya sangat hebat, lebih hebat daripada sistem pemerintahan manusia, lebih tertata mereka. Sedikit melanggar dihukum.
Oke. Jadi ketat sekali di sana. Oke. Kalau kita mengatakan mereka bisa sembarangan, tidak juga. Mereka ini yang kemudian disebut sebagai danyang atau beda lagi? Danyang. Danyang ya. Danyang. Betul. Oke, menarik. Terkait dengan tumbal ini sendiri gimana sih, Ki? Apakah kemudian saya mau kaya, saya diberikan kekayaan, tapi Ya. ada harga yang saya bayar keluarga saya. Emang begitu bentuknya? Harus keluarga kah? Atau bisa nggak sih tumbal itu biar si makhluk itu nyari sendiri dari jalan? Makanya ada banyak cerita yang orang kecelakaan di perempatan karena si pengusaha yang ini melakukan pesugihan, tapi dia berhasil menego supaya harga yang dibayar itu dari orang yang lewat aja, suruh cari makan sendiri. Pemahamannya Ki Prabu gimana? Menarik. Jadi ini namanya pesugihan. Kalau bahasanya lainnya namanya nyupang. Oke. Nyupang tadi itu atau pesugihan itu ya. Pasti ada perjanjiannya. Orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan meminta jalan pintas. Dan itu pasti saya pastikan itu berhubungan dengan siluman. Ya. Bukan dengan Kanjeng Ibu. Oke. Apalagi bukan dengan Kanjeng Ratu apalagi Kanjeng Ibu. Itu pasti jelmaan. Jelma tadi itu mewujud saja. Mewujud. Maka kalau dia memang asli daripada Kanjeng Ibu, dia pasti punya 6 ciri. Saya beritahu aja salah satu nanti kalau enggak. Tapi saya biarin, saya kasih PR kepada pemirsa yang katanya kenal dengan Kanjeng Ratu atau Kanjeng Ibu, silakan. Nanti hubungi Mas Radit biar kita berargumen. Saya siap. Insya Allah dengan sedikit yang titipan Allah ini kita siap berargumen. Supaya Anda tidak lagi menyesatkan pemahaman orang. Kasihan orang-orang yang imannya masih sedikit Anda hancurkan. Kasihan. Kasihan Kanjeng Ibu juga yang jadi korban bulan-bulanan Anda. Jadi kambing hitam ya? Jadi kambing hitam. Beliau nggak tahu apa-apa, ahli tauhid itu kok. Menarik. Hati-hati dengan sholat Siti Fatimah, jangan main. Oke. Jadi balik lagi ke si tumbal tadi, memang si siluman-siluman ini yang tadi Ki Prabu sampaikan, memang mereka meminta tumbal dari keluarga terdekat kah? Atau bisa dari masyarakat yang kebetulan lewat kah? Gimana? Baik, sebelum saya sambung ke sana Mas Radit, saya ingin clearkan bahwa bukan berarti saya membela Kanjeng Ibu. Saya hanya tidak mampu melihat yang teraniaya, baik dari alam manusia pun maupun dari alam gaib. Saya hanya ingin meluruskan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Gitu. Baik, kita kembali ke masalah tumbal. Pesugihan itu macam-macam. Ada yang dari keluarga. Ada juga misalnya dia buka toko swalayan misalnya. Pernah kejadian di Jogja juga itu. Ya. Jadi nanti dia itu mau ambil tumbal itu pegawainya dibaik-baikin dulu tuh. Nah, ini dia mau ambil dia ini tumbalnya tadi dibaik-baikin. 1 bulan ini dibaikin, diberi hadiah, diberi uang setiap hari. Tapi nanti 1 bulan kemudian dia meninggal. Mendadak dan tidak ada sakit. Begitu ya. Nah, yang kasihan kalau dia mengorbankan pegawainya. Itu yang kita kasihan. Oke, jadi dari cerita Ki Prabu barusan, ya? contohnya adalah kalau zaman dulu dari film-film kan biasanya tumbal itu berupa dari keluarga segala macam. Dengan seiring perkembangannya zaman dan kemampuan bernegosiasi, mungkin tidak lagi ke keluarga, tapi orang-orang terdekat dalam bentuk karyawan, pegawai dan segala macam. Menarik banget. Sebelum kita lompat ke pembahasan yang lain, ini seru banget. Terima kasih loh Ki. Mas Radit yang hebat. Sangat insightful banget ya. Bisa memancing saya yang ilmunya sedikit ini, Mas Radit bisa memancing itu. Keren. Menarik Ki. Saya mau nanya gini. Yang berkembang di masyarakat itu ketika orang belajar melakoni lakon. Kemudian, ini sepanjang yang saya tahu ya, kemudian si orang ini sadar atau tidak meminta sesuatu sama hal-hal yang makhluk gaib, terjadilah sebuah perjanjian, maka ada harga yang harus dibayar. Salah satunya yang ramai menjadi cerita-cerita masyarakat adalah orang ini ketika dia nantinya sudah mendapatkan bantuan, kemudahan, rezeki dan sebagainya, ketika mau meninggal itu susah. Karena masih ada yang menempel di dia. Karena ini ada cerita-cerita dari saudara dan sebagainya. Kalau saat itu cerita realnya adalah dia tidak bisa meninggal, secara fisik dia sudah mati, tapi masih hidup gitu. Tapi dia sudah tidak lagi tahu pagi, siang, dan malam. Tengah malam tiba-tiba teriak minta makan, dan sebagainya. Udah gak bisa hidup gitu, tubuhnya segala macam. Keluarga akhirnya sudah ikhlas dan pasrah, akhirnya dicari orang yang mengerti, mungkin seperti Ki Prabu, untuk dilanggar pantangannya. 2 orang, yang pertama yang dilanggar pantangannya adalah, di kelamin si laki-laki ini dioleskan cincin emas 3 kali. Terus yang kedua, orang yang berbeda, pantangannya adalah di lidahnya dioles siung bawang putih
3 kali kayak gitu. Akhirnya nggak lama kemudian ini nggak percaya meninggal. Ya mungkin setiap orang titik lemahnya beda-beda ya. Kalau pandangan Ki Prabu ini gimana nih tentang orang yang kemudian belajar, berilmu, dia punya pegangan yang membuat dia meninggalnya susah? Bagus, menarik. Banyak yang seperti itu. Ketika mereka punya ilmu, ada perjanjian, seperti contohnya ilmu Batara Karang. Oke, apa itu saya nggak ngerti. Batara Karang itu ilmu sejenis ilmu. Ya kalau kita meninggal nanti itu kita mengecil, menjadi jenglot atau apa segala macam itu. Yang kuku kita tetap tumbuh, rambut kita tetap tumbuh gitu. Itu ilmu Batara Karang namanya. Itu meninggalnya juga susah. Nah seperti tadi juga dikatakan berbagai macam versi. Ada yang harus dibuka genteng satu segala macam. Tapi kan ada yang terkait tumbal tadi juga hampir sama seperti juga susah meninggal gitu. Mungkin kalau terkait masalah tumbal tadi itu bisa saya ceritakan pengalamannya. Ya, saya nggak usah sebut nama lengkapnya. Inisialnya P. Tinggalnya di Bedahan, Sawangan, dekat Sawangan Golok. Ya. Jadi dia pernah bikin satu perjanjian di satu tempat di pantai selatan dengan siluman, bukan dengan Kanjeng Ibu loh. Ya, tanpa sepengetahuan itu, artinya itu kan memang siluman, yang salah yang manusia, kenapa minta, kan begitu. Nah, itu. Kenapa imannya tidak kuat? Harusnya kan imannya kita harus perkuat, keimanan kita kepada Allah kan gitu ya. Benar. Kemudian dia bikinlah perjanjian dengan kesepakatan bahwa nanti di tanggal sekian dia akan membayar daripada tumbalnya tadi itu. Nah, suatu hari dia udah hampir sampai batas waktunya. Dia tidak sanggup. Kalau dia tidak sanggup, maka yang akan diambil adalah anak istrinya. Anaknya 3, istrinya 1. Semua akan diambil. Datanglah dia ke tempat saya. Meminta tolong. Gitu ya. Ketika dia meminta tolong, saya marah. Saya bilang, di alam peraturan sana. Jadi ada alam aturan, ada alam peraturan. Alam Allah subhanahu wa ta'ala tadi itu, alamnya namanya alam aturan. Setiap waktu kita bisa berhadap pada Allah. Tapi kalau makhluk itu alam peraturan, ada hari tertentu dia, nggak bisa setiap hari. Nah, saya bilang, saya ini bisa membantu Anda, tapi saya ini punya etika. Mereka punya etika. Saya ini kalau di alam gaib sana itu kebetulan dipanggil Eyang atau Mbah. Jadi mereka itu makhluk halus, kalau dengan saya itu panggilnya Eyang, Mbah begitu ya. Nah, tapi kalau saya masuk menerabas perjanjian yang kamu buat langsung begitu, otomatis saya melanggar alam peraturan. Saya tahu hukum, saya melanggar hukum. Berarti saya salah. Sama dengan misalnya atau aparat yang tahu hukum melanggar hukum, lebih parah hukumannya. Tapi karena kamu seperti itu, anak istrimu udah ambil malam ini, saya katakan sama dia bahwa saya akan bantu kamu 1 kali ya. Setelah ini kamu lakukan, saya biarkan kamu kejadian. Karena kamu bikin perjanjian begitu dengan alam siluman tadi itu tanpa saya ketahui gitu. Baik katanya, baik. Kalau begitu saya kasih syarat. Malam ini lepas maghrib, ba'da maghrib, jangan keluar dari rumah. Taruh alat ini di atas pintu. Nah, jadi itu rumah itu digoncang seperti gempa. Dindingnya tadi itu yang ada segitiga tempat taruh hiasan itu semua jatuh itu, digoncang seperti gempa. Cuman saya pesan, jangan keluar kamu dari pintu. Apapun yang terjadi sampai ba'da subuh. Malaikat subuh datang, silakan keluar. Akhirnya malam itu digoncang seperti gempa itu, jatuh semua berantakan, semua piring di dapur semua berantakan. Naga merahnya marah. Dia perjanjian sama naga merah. Marah itu. Oke Ki, terkait dengan pertanyaan saya yang barusan, orang yang kemudian menjalani lakon, melakukan perjanjian tertentu, yang kemudian dia matinya susah, meninggalnya susah dan segala macam. Dengan kondisi dia yang sudah sangat lemah, dia terbaring, nggak punya kekuatan, tapi dia tetap hidup, raganya mati tapi jiwa masih hidup segala macam. Kalau misalnya nih si keluarganya ini sudah ikhlas, tapi dia tidak punya kenalan orang pinter yang bisa membantu untuk melepaskan makhluk yang ada nempel di dia misalnya gitu ya. Kalau amit-amit misalnya si orang ini yang mengalami lakon ini dibunuh, gimana? Karena saya pernah nonton film ini di Netflix. Jadi si ibu-ibu ini dulu dia adalah penari, dia pernah pasang apa sih? Susuk ya? Susuk apa segala macam. Dia mati-mati udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, banyak yang ngaji ini itu. Akhirnya sama anak perempuannya ditutup hidungnya dan mulutnya. Begini dia nggak bisa nafas kan, akhirnya mati. Nah, apakah kemudian
untuk membuat orang ini kemudian menjadi meninggal, kalau dibunuh gimana Ki? Baik. Berarti makhluk tadi yang di badan si yang dibunuh tadi itu akan masuk kepada si yang membunuhnya plus turunannya 7 turunan. Ya itu filmnya kayak gitu lagi bener. Iya, di film itu emang begitu Ki. Dia ngebunuh diceritakan si anaknya ini dari si ibunya ini diceritakan parasnya jelek, jerawatan segala macam. Abis dia ngebunuh, masuk ke tubuhnya si yang ngebunuh itu langsung jadi cantik, jadi pusat perhatian warga desa sana segala macam. Wah, menarik banget. Gitu emangnya Ki? Iya, gitu. Oh, oke, menarik. Ini pertanyaan saya jadi terjawab ya. Karena pas di film itu emang bisa ya dibunuh. Ternyata kalaupun dibunuh akan berpindah ke yang membunuh itu ya. Membunuh dan Keturunannya. karmanya dari ke-7 turunan. Oke. Ki tadi Ki Prabu sempat menyinggung cerita tentang ada orang datang terus kemudian dia Ki Prabu berhadapan dengan sosok naga merah dan sebagainya. Memang Ki Prabu berarti sehari-hari banyak orang yang datang ke Ki Prabu untuk minta tolong hajat apa segala macam. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah biasanya ya saya kan mau obatin orang dari umur 9 tahun. Wow. Umur 5 tahun saya udah tidur dengan jin. Oke. Ya. Nah jadi setiap hari itu kita meladeni tamu itu 100-an lebih lah. Wow. Untuk mereka yang membutuhkan bantuan dibantu sama Ki Prabu ya. Oke, biasanya itu masalahnya apa aja sih Ki? Ya masalahnya macam-macam. Oke. Ada yang masalah keluarga. Ada yang masalah utang piutang, ada yang masalah ya pemerintahan gitu ya, ada yang pemerintahan juga. Wow, masalah pemerintahan artinya gimana saya merangkai kata-katanya yang halus ya? Nggak usah sungkan-sungkan, ya, nggak usah suka-suka ya pemirsa ya, langsung aja. Artinya politisi-politisi, pejabat-pejabat pemerintah ada yang datang ke Ki Prabu. Untuk? Ya, begini. Mereka tentu kita ini kan disembunyikan. Ya. Mereka yang minta tolong biasanya untuk jabatannya. Untuk jadi sesuatu dan segala macam. Cuma biasanya saya selalu perjanjian dengan mereka. Harus bisa membawa amanah. Yaitu? Kamu siap enggak untuk mesejahterakan masyarakat kaum bawah, kaum fakir miskin? Kalau kamu siap, maka saya akan bantu kamu. Tapi kalau kamu tidak lakukan tadi komitmen dengan saya, akan saya kejar kamu dengan cara saya. Oke. Karena saya tidak melihat pangkatnya apa, setiap ada lubang sebesar jarum pentul pun, mungkin saya bisa masuk ke rumah dia. Oke. Pejabat-pejabat pemerintah ini levelnya nasional atau daerah biasanya Ki? Kebanyakan nasional dan juga ya daerah juga banyak juga. Artinya kalau pejabat nasional atau politisi nasional banyak nama-nama yang sering ada di TV ya. Wah keren ini, nggak salah mengundang itu. Gimana tuh datang lagi? Kalau kita sebut sih, Anda pasti tahu lah. Oke. Pasti tahu kalau disebut langsung tahu. Cuman itu kan biarlah rahasia karena bagaimanapun privasi mereka saya harus jaga. Oke. Saya ceritakan sedikit ya. Pada saat itu saya jadi penasihat 4 orang menteri. Salah satu saya nggak usah sebut menteri siapa kata privacy, ya. Kemudian ada satu orang menteri bertanya kepada saya, Ki Prabu, ada membantu saya ini, ada membantu menteri yang lain enggak? Saya jawab ada. Menterinya siapa? Oh itu jangan. Kan nggak apa-apa dengan saya, tetap jangan saya bilang. Nah kenapa jangan begini? Seandainya dia bertanya hal yang sama. Kemudian saya jawab, Anda yang meminta tolong kepada saya, bagaimana? Oh jangan dikasih tahu. Begitupun mereka. Jadi saya, walaupun para menteri ini saya harus jaga rahasianya. DPR RI atau DPRD saya harus jaga rahasiaan mereka. Apa yang mereka minta, namanya mereka siapa, saya harus jaga rahasianya. Kenapa? Karena itu menyangkut kepercayaan. Kita dipercaya orang. Oke, menarik. Biasanya mereka minta itu apakah untuk mempertahankan kekuasaan yang mereka saat ini punya? Atau mereka saat ini belum berkuasa dan minta bantuan dari Ki Prabu untuk mendapatkan kekuasaan, menang pilkada, menang pemilu dan sebagainya, atau dia hanya butuh bentuknya seperti pagar supaya dia nggak dikerjain sama orang ketika posisinya dia di situ. Bentuknya seperti apa biasanya Ki? Ya bermacam-macam. Itu semua masuk tuh semua.
mereka sudah punya jabatan. Bagaimana kemudian agar jabatannya bisa dipertahankan? Maka selalu saya katakan, jabatan itu adalah amanah. Amanah itu bisa dipertahankan. Yang penting sinkron dengan saya, yaitu apa? Jalankanlah amanah jabatan sesuai dengan peraturan dan aturannya. Maka Anda tetap bisa mempertahankan dan itu saya bantu. Kemudian ada juga yang belum punya jabatan. Dia minta tolong bagaimana. Nah itu berkomitmen dulu. Siap enggak? Misalnya membantu rakyat kecil, kaum fakir miskin. Oh dia siap, oke kita berkomitmen. Saya bantu. Tapi kalau mereka hanya untuk kepentingan pribadi mereka, hanya untuk keegoisan mereka, saya rasa saya tidak mau bantu. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Oh, artinya tidak semua yang mereka minta itu dibantu dan dikabulkan sama Ki Prabu ya? Iya betul. Ki Prabu juga mensortir mana-mana yang bisa dibantu areanya dan mana-mana area tidak bisa dibantu. Atau Betul. Ki Prabu tidak mau untuk membantu area situ, gitu ya? Betul. Terutama tentang keegoisan mereka pengen sesuatu atau mungkin mencelakai orang gitu. Betul. Karena begini Mas Radit ya. Ilmu ini kan saya tidak belajar. Ilmu ini titipan Allah Subhanahu wa taala saya dari kecil. Nah, jadi saya harus menjaga amanah ilmu ini tadi. Kalau saya membantu dia untuk menjahati rakyat, berarti saya ikut berdosa dong. Bukan nilai uang yang dia mau kasih kepada saya. Itu nomor sekian lah. Masalahnya sekarang itu kalau saya bantu penjahat untuk menjahatin rakyat, dosanya siapa yang tanggungkan? Saya. Ya, betul. Makanya hati-hati betul dengan para pendoa. Loh, kalau begitu misalnya nih, ada orang, satu politisi datang ke Ki Prabu. Ki Prabu sudah melihat bahwa dia punya potensi yang tidak baik atau jahat. Dia datang ke Ki Prabu untuk minta tolong ini dan itu. Mungkin juga berarti Ki Prabu tidak akan membantu dia? Tidak akan, karena begini. Cara menolaknya gimana, Ki? Cara menolaknya begini. Kita kan melihat nih, lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak mudaratnya. Kalau dia kan manusia bukan malaikat, tapi jangan juga jadi iblis. Artinya begini, saya selalu bilang sama mereka, kita manusia, butuh makan, butuh minum, realistis. Kita bukan malaikat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tapi Anda jangan jadi iblis, artinya rakus. Kan begitu ya. Nah, cara saya menolak halus, Anda cari orang lain aja. Mungkin saya bukan jodoh Anda. Udah. Tapi saya tidak punya beban. Buat apa saya mau bantu orang, kemudian saya dikasih hadiah, tapi saya ikut membantu mereka, menjahatin rakyat kecil, saya dosa. Ki Prabu, saya tertarik banget terkait dengan topik yang tadi Ki Prabu sampaikan bahwa yang datang ke Ki Prabu itu tidak hanya masyarakat umum, tapi juga beberapa politisi, orang-orang pejabat-pejabat pemerintahan datang ke Ki Prabu untuk satu dan lain hal, alasan atau hajat yang mereka minta. Ada nggak sih satu contoh cerita dia ini posisinya sebelumnya apa, dia datang ke Ki Prabu mintanya apa, kemudian ketika Ki Prabu memutuskan untuk membantu orang ini, proses ritualnya seperti apa dan kemudian hasilnya seperti apa? Baik, Mas. Apalagi kemarin kan kita habis pilkada, pemilu segala macam kan, pasti ada banyak banget itu yang datang ke Ki Prabu. Baik, makasih Mas Radit pertanyaannya, menarik banget ini. Jadi memang saya cerita yang baru aja ya, yang baru. Saya ini kan Mas Radit ya, membantu orang tadi itu tidak melihat serata. Kalau hati saya cocok, RT pun saya bantu, pemilihan RT itu. Apalagi pemilihan sampai presiden pun saya bantu kan, asal hati saya cocok. Kenapa? Karena ilmu datang itu, ilmu titipan tadi itu harus seperti cocok dari hati kita. Hati kita seperti anak bayi begitu. Nah yang terakhir ini, yang saya ceritakan case yang mencekam lah. Yang mencekam artinya banyak pilkada tadi tidak sehat. Tidak sehat dalam artian begini. Bukan hanya pertarungan uang, bukan hanya pertarungan massa, bukan hanya ini, tapi pertarungan ilmu yang mendominan. Salah satunya yang terjadi adalah di wilayah. Wow, menarik. Ya, pemilihan dan korbannya lumayan. Yang meninggal lumayan. Mungkin kalau Mas Radit pernah dengar dulu Gogon yang pelawak Sri Mulat yang rambutnya di sini itu. Ya dulu dia pernah jadi jurkam pada saat itu di atas panggung. Baru dia selesai orasi langsung meninggal. Bahkan Tarzan aja mungkin nanti bisa ditanya sama Tarzan yang pelawak Sri Mulat. Di Tarzan sampai nggak berani muncul. Nggak berani jadi jurkam lagi karena kejadiannya bisa seperti itu. Dan bahkan pemilihan mau dilantik, 1 hari kemudian meninggal. Nah, jadi ternyata setelah kita cek ke sana itu ternyata banyak permainan mistik. Saya tidak usah sebut daerahnya ya, artinya mistiknya sangat kental. Dan itulah yang saya turun kemarin karena saya lihat banyak orang teraniaya kemarin itu.
hati saya ini terpanggil. Nah, saya cobalah membantu ke sana karena banyak warga yang meminta, kemudian dari dari juga meminta tolong. Akhirnya kita bantulah ya tadi itu. Ya memang sudah ada korban duluan begitu. Adik iparnya korban sakit, tidak ada sakit, tiba-tiba mendadak meninggal. Bahkan abang kakak kandungnya sendiri tidak ada sakit. Jadi itu mau dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba dadanya sakit gitu, padahal nggak ada penyakit apa-apa. Belum sampai rumah sakit meninggal. Nah itu yang saya hadapin dan sempat kita muntah darah juga. Tapi sebelum saya bantu dia ini, sebelum saya bantu orang ini yaitu dari itu kita sempat perjanjian dulu. Oke, saya akan bantu Anda, akan bantu Bapak dengan satu syarat. Apa syaratnya? Karena saya ini adalah penggiat budaya, pemerhati budaya. Anda mau nggak bikin perjanjian dengan saya, yaitu membuat museum budaya Sungkai. Museum budaya Sungkai, karena bagaimanapun kita harus mempertahankan adat istiadat budaya kita ini. Dia bersedia, kalau bersedia berarti ada manfaatnya bagi masyarakat, ada syafaatnya. Maka saya bantu. Dan alhamdulillah setelah saya bantu, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan dukungan doa para orang-orang lain juga semuanya, bukan saya secara personal, kita nggak mau klaim nanti terkabur. Nah, alhamdulillah dia menang dengan suara 60% lebih. Wow. Nah, itu alhamdulillah itu. Dan dengan modal yang pahe itu artinya paket hemat. Orang tersebut 10 lipat lebih keluar uangnya, mungkin puluhan miliar lawannya tadi itu, mungkin sampai ya puluhan, mungkin 70-an miliar keluar uangnya, sementara ini 10% pun tidak sampai, dan dia menang. Meraih suara 60% lebih, di atas kertas mereka menang. Tapi kenyataannya kita yang menang. Alhamdulillah. Ini menarik banget Ki. Kalau memang budaya di sana sekeras dan setajam itu, artinya tidak hanya pasangan paslon yang Ki bantu, paslon satu lagi juga pasti dia punya backup seperti Ki Prabu. Terjadi pertempuran nggak sih sama tim dari satunya lagi? Terjadi pertempuran. Dan saya sempat muntah darah pagi itu. Kita waktu itu kerja itu sampai jam 4 pagi. Dan saya muntah darah 3 kali itu. Saya pikir ini menarik buat saya, karena kalau kita setiap hari latihan silat, kan harus ada pertandingannya. Nah, saya senang dengan hal-hal yang menarik seperti itu, ya sparring begitu, ya enak. Berarti ada perlawanan ini kan menarik begitu ya. Selama ini orang-orang itu nggak ada yang berani di sana itu. Dan alhamdulillah, ya saya karena kekuasaan Allah tadi itu, saya di sana dan saya selamat. Karena subhanallah ta'ala, kalau lindungan Allah. Amin, menarik. Ada banyak banget yang sebenarnya pengen saya bahas dan saya tanya sama Ki Prabu, tapi waktu juga yang pada akhirnya membatasi pertemuan kita kali ini. Saya harap Ki Prabu jangan pernah bosan-bosan untuk datang ke sini. Ada banyak obrolan yang pengen saya tanyakan, pencerahan dari sudut pandang Ki Prabu. Terima kasih sekali lagi Ki Prabu Pati. Sampai ketemu lagi di pertemuan obrolan kita selanjutnya. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian punya topik-topik yang ingin kalian angkat, ngobrol sama Ki Prabu Pati, tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian, apakah topik sepanjang ini cerita-cerita yang nyata, asli, atau hanya halusinasi belaka? Tulis di kolom komentar mana yang kalian percaya, mana yang menurut kalian halu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.